Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Siapkah kalian untuk belajar pagi hari ini? Siap ya? Baik, hari ini kita akan mempelajari pelajaran IPS Kurikulum Merdeka tema 01 A1 dengan judul Bagaimana proses geografi mempengaruhi keragaman alam Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan luas dan letak wilayah Indonesia. 2. Kalian diharapkan mampu mengidentifikasi letak geologis Indonesia. 3. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi letak astronomis Indonesia. Dan keempat, diharapkan kalian mampu menganalisis cuaca dan iklim Indonesia. Proses geografi mempengaruhi keragaman alam Indonesia. Bangsa Indonesia patut bersyukur karena proses geografis dan keragaman alam yang dimiliki. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara terluas di Asia Tenggara. Luas daratan Indonesia sebesar 1.910.932,37 km persegi dan lautan Indonesia mencapai 5,8 juta km persegi. Letak Indonesia sangat menguntungkan bagi kehidupan masyarakat. Selain memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, Indonesia juga memiliki letak geologis, iklim, dan cuaca yang sangat menguntungkan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan peta letak geografis Indonesia di samping letak geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Seperti dalam peta di samping, kalian bisa melihat negara Indonesia diapit dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Letak astronomis Indonesia. Letak astronomis merupakan posisi suatu tempat berdasarkan garis lintang atau paralel dan garis bujur atau meridian. Tanda garis lintang dan garis bujur pada peta di samping merupakan posisi Indonesia secara astronomis. Garis lintang adalah sebuah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Dan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 144 derajat bujur timur. Seperti dalam peta di samping ini, kalian bisa melihat pembagian zona waktu Indonesia. Dampak letak astronomis tersebut menyebabkan perbedaan waktu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 pembagian zona waktu Indonesia, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah atau WITA, dan waktu Indonesia Timur. Setiap zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga waktu Indonesia Timur atau WIT lebih awal 2 jam dibandingkan dengan waktu Indonesia Barat atau WIB. Penetapan zona waktu ini dilakukan sejak 1 Januari 1988. Gambar di samping merupakan pembagian wilayah berdasarkan zona waktu Indonesia. Bagian timur, bagian tengah, bagian barat.
Letak geologis Indonesia. Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Secara geologis, Indonesia dilalui dua jalur pegunungan dunia, yaitu pegunungan Sirkumpasifik dan Sirkummediterania. Letak tersebut menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Jalur pegunungan di Indonesia membentang dari ujung utara Sumatera, ini ya, memanjang melalui pantai barat Sumatera, melewati Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Banda, Sulawesi, dan Halmahera. Jumlah gunung aktif di Indonesia sebanyak 127 gunung api. Aktivitas vulkanik yang intens di Indonesia terjadi karena pertemuan tiga lempeng dunia. Lempeng Eurasia di sebelah utara, lempeng Indo-Australia di sebelah selatan, dan lempeng Pasifik di sebelah timur. Pertemuan lempeng tektonik menyebabkan patahan, retakan, dan kerusakan pada kerak bumi yang memungkinkan magma mengalir ke permukaan bumi dan terbentuk gunung api. Selain banyak terbentuk gunung api, aktivitas ketiga lempeng membuat Indonesia menjadi wilayah rawan terjadi gempa bumi. Cuaca dan iklim Indonesia. Cuaca adalah kondisi rata-rata udara pada saat tertentu di suatu wilayah yang relatif sempit dan dalam waktu yang singkat. Sedangkan iklim merupakan kondisi cuaca rata-rata tahunan pada suatu wilayah yang luas. Peta curah hujan di Indonesia. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi bulan Oktober sampai Maret, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Arus angin yang banyak mengandung uap air dari Samudra Pasifik melewati Laut Cina Selatan, menyebabkan musim hujan di Indonesia, terutama wilayah bagian barat. Semakin ke timur, curah hujan semakin sedikit, karena hujan telah banyak jatuh dan menguap di bagian barat. Keadaan iklim dapat diamati dengan memperhatikan unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur tersebut antara lain adanya penyinaran matahari, suhu udara, kelembapan udara, angin, dan hujan. Iklim berpengaruh dalam kehidupan manusia, seperti pada sektor pertanian. Tanaman tropis memiliki banyak varietas yang kaya akan hidrat arang, terutama tanaman bahan makanan pokok. Pada gambar di samping, ini adalah peta curah hujan di Indonesia diambil pada tahun 2022. Kita lihat curah hujannya dalam hitungan atau ukuran 0 sampai 20, 20 sampai 50, dan 50 sampai 100, ini tergolong curah hujannya rendah. Sedangkan 100 sampai 150, 150 sampai 200, dan 200 sampai 300 kategori curah hujan menengah. Dan 300 sampai 400, 400 sampai 500 merupakan kategori curah hujan tinggi. Sedangkan jika lebih dari 500 berarti curah hujan kategori sangat tinggi. Itu bisa kalian amati ya. Pengaruh unsur-unsur iklim terhadap tanaman. 1. Penyinaran matahari, yaitu mempengaruhi fotosintesis tanaman, dapat meningkatkan suhu udara. 2. Suhu, yaitu mengurangi kadar air sehingga cenderung menjadi kering. 3. Kelembapan,
yaitu membatasi hilangnya air. 4, angin, yaitu membantu proses penyerbukan secara alami, mengurangi kadar air. Yang kelima, hujan, yaitu meningkatkan kadar air dan mengikis tanah. Tahukah kalian, secara umum perubahan iklim disebut sebagai fenomena pemanasan global, di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Penyebab perubahan iklim dan pemanasan global terdiri dari berbagai faktor yang berbeda, serta menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Untuk informasi lebih, silakan kalian simak infografik berikut ini. Lihat ini faktor perubahan iklim ya. Ini yang pertama, efek gas rumah kaca. Yang kedua, pemanasan global. Yang ketiga, kerusakan lapisan ozon. Kemudian ini yang keempat, kerusakan fungsi hutan. Yang kelima, penggunaan klorofluorokarbon yang tidak terkontrol. Dan yang keenam adalah gambar pabrik industri ini ya, itu gas buang industri. Tahukah kalian dampak perubahan iklim? Kita lihat ini adalah lingkaran bumi, ya, itu dengan pengaruh-pengaruhnya, yaitu terjadinya bencana alam, angin, puting beliung, kemudian terjadinya curah hujan yang tinggi, kemudian dengan adanya musim kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya sumber air, dan peningkatan volume air akibat mencairnya es di daerah kutub. Dan yang ini, apakah kalian tahu? Bangsa Indonesia patut bersyukur karena memiliki iklim yang sangat lengkap. Walaupun masyarakat hanya mengenal musim hujan dan musim kemarau, tetapi karakteristik berbagai iklim dapat ditemui di berbagai wilayah Indonesia. Misalnya daerah savana di Nusa Tenggara merupakan contoh bahwa tidak semua wilayah Indonesia mengalami situasi di musim kemarau dan penghujan yang sama. Hal lain yang harus disyukuri adalah keberadaan sinar matahari sepanjang tahun. Semua masyarakat Indonesia dapat merasakan sinar matahari sepanjang tahun. Sampailah kita pada tugas individu. Anda bacakan. 1. Bacalah buku paket atau dari internet yang relevan tentang mata pencaharian masyarakat Indonesia. 2. Isilah tabel berikut dan cermatilah perbedaan mata pencaharian masyarakat di tempat yang berbeda. 3. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan temanmu. Lihat ini tempat tinggal misalnya di dataran tinggi, dataran rendah, daerah pesisir. Mata pencahariannya apa? Dataran tinggi bagaimana? Dataran rendah bagaimana? Dan daerah pesisir bagaimana? Ini ada tugas kelompok juga. Tuh, ketika kalian menghubungi temanmu di tempat yang berbeda, misalnya di Aceh, di Bali, dan Papua, maka akan menemukan perbedaan waktu. Saat di Aceh pukul 6, di Bali pukul 7, dan di Papua pukul 8. Bagaimana perbedaan waktu di wilayah kalian? Dengan wilayah temanmu yang ada di Aceh, Bali, dan Papua, lakukan aktivitas di bawah ini untuk menemukannya. 1. Buat kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta. 2. Jawablah pertanyaan berikut. A. Mengapa terjadi perbedaan waktu? B. Titik mana yang digunakan sebagai garis waktu 00? C. Berapa selisih garis waktu 0 derajat dengan kota Jakarta? Atau bisa kalian kaitkan dengan tempat tinggal kalian masing-masing. D.
D. Bagaimana dampak perbedaan waktu bagi masyarakat Indonesia? Silakan dikerjakan secara kelompok, kalian diskusikan, kemudian kalian presentasikan ke depan yang akan ditanggapi oleh kelompok-kelompok lain. Begitu. Terima kasih. akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.